Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11, Ibu di sini akan menerangkan mengenai materi kegiatan belajar 2, yaitu mengenai konsep perbandingan trigonometri sudut istimewa dalam menyelesaikan masalah. Yang perbandingan trigonometri yaitu pada sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut istimewa antara lain yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, dan seterusnya. Di sini Ibu akan menerangkan terlebih dahulu yaitu dari 0 sampai 90 derajat, yaitu dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Ini ya. Nah, dari tabel sudut istimewa ini ada tabelnya ya. Tabelnya di sini sudah ada, yaitu dari sin, cos, dan tangen. Nah, untuk tabel sudut istimewanya yaitu dari 0, 30, 45, 60, dan 90, yaitu sebagai berikut. Untuk sinus bahwa untuk sinus 0 derajat itu menghasilkan 0. Dan untuk sin 30 yaitu 1/2. Sin 45 1/2 akar 2. Sin 60 derajat 1/2 akar 3. Sin 90 derajat 1 ya. Ini tabelnya. Nah, untuk kosinus 0 derajat yaitu hasilnya 1. Kosinus 30 derajat setengah akar 3. Kosinus 45 derajat 1/2 akar 2. Kosinus 60 derajat 1/2, dan kosinus 90 derajat 0. Itu yang ini ya. Terakhir, tangen 0 derajat hasilnya 0, tangen 30 derajat hasilnya 1/3 akar 3, tangen 45 derajat hasilnya 1, tangen 60 derajat akar 3, dan untuk tangen 90 derajat yaitu tidak terdefinisi. Jadi tidak terdefinisi atau tak terhingga ya. Gitu. Nah, tabel istimewa di sini ada 3, cuman perbandingannya ada sin, cos, dan tangen. Untuk kotangen, sekan dan kosekan Ibu tidak akan berikan, cuman ini saja ya, yang 3 saja, yaitu sin, cos, dan tangen. Ini boleh kalian hafalkan tabel istimewa ini. Kenapa? Karena tabel istimewa ini pasti seterusnya akan terbawa-bawa. Jadi semuanya itu menggunakan yang tabel istimewa ini. Jadi kalian harus hafal di luar kepala untuk tabel istimewa ini. Ya, yang tabel istimewa ini supaya nanti gampang untuk menghafal ke materi untuk selanjutnya. Contoh soal nomor 1. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang AC 2 cm dan BC 1 cm, tentukanlah A. Panjang AB, B. Besar sudut A, C. Besar sudut C. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, alangkah baiknya kita gambar terlebih dahulu supaya kita bisa melihat apa saja yang diketahui dan tidaknya ya. Nah, kita gambar. Di sini kan siku-sikunya di B ya. Mau terserah A-nya mau di bawah atau di atas. Kita misalkan di sini A. Siku-sikunya di B. Ini C. Ya. Terus panjang AC-nya 2 cm. Ini 2 cm. Yang ini BC-nya 1 cm ya. Tentukanlah panjang AB. Nah, kemarin kan sudah ya. Untuk mencari ABT berarti di sini yang dicari AB. Kita cari AB-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Berarti AB kuadrat yang ini berarti AB kuadrat T miring akar dari miring AC kuadrat
dikurangi dengan BC kuadrat. Yang ini ya, nomor A. AC dikuadratkan dikurangi BC dikuadratkan diakarkan. Nah, AC kuadrat sendiri sudah ada, yaitu 2 kuadrat. 2 ya. Berarti dikuadratkan dikurangi BC-nya 1, berarti 1 kuadrat. Nah, jadi hasilnya 2 dikuadratkan 4, 1 dikuadratkan 1. Jadi 4 dikurangi 1, 3. Jadi hasilnya adalah akar 3. Ini untuk AB. Jadi hasilnya adalah akar 3. Tulis ya, akar 3. Nah, yang dicari besar sudut A. Besar sudut A. Berarti kalian mencarinya sudutnya. Ya. Berarti mencari sudut. Terserah kalian mau mencarinya pakai perbandingan yang apa. Kalau misalkan ini sudut A di sini, ya. Berarti mau carinya pakai sin, cos, tangen boleh. Nah, di sini kebetulan pakai sin ya. Jadi untuk di depan, kalau misalkan A-nya di sini, maka untuk sin A, rumusnya apa perbandingannya? Yaitu sisi di hadapan, sisi depan, dibagi sisi miring. Demi ya. Sisi depan dibagi sisi miring. Berarti depannya berapa? Depannya berarti untuk BC ya. BC per miring-miringnya AC. Berarti BC per AC. BC-nya berapa? 1. Nah, untuk AC-nya 2. Berarti 1 per 2. Coba kalian lihat tadi. Untuk di sinus, coba dari tabel istimewa, di sinus yang isinya setengah itu berapa derajat? Nah, lihat. Lihat ya. Di sini. Untuk sinus, isinya yang setengah ini kan ya, berarti berapa derajat? Nih, berarti sin 30 derajat. Nah, kebetulan jadi sudut A-nya itu adalah yang ini 30 derajat, karena hasil dari sinnya adalah setengah, 1 per 2. Berarti hasilnya 30 derajat. Berarti sudut A-nya itu adalah 30 derajat. Ya, itu untuk nomor B. Nomor C, besar sudut C. Besar sudut C. Yang ini ya, besar sudut C. Nah, kebetulan tadi kan sudut A-nya sudah ada. Yaitu tadi berapa? 30 derajat. 30 derajat kan ya? Nah, kalau siku-siku berapa derajat? Kalau siku-siku itu 90 derajat. Ya, 90 derajat. Nah, kebetulan kalau semua sudut segitiga itu keseluruhannya adalah 180 derajat. Ini untuk sudut segitiga. Keseluruhannya yaitu 180 derajat. Ya. Jadi kebetulan di sini 30 sudah ada, 90 juga sudah ada, yang sudut A-nya 30, sudut B-nya 90 derajat karena siku-siku. Nah, berarti sisanya yang ini sudut C. Semuanya itu harus 180. Berarti untuk sudut C, ini rumusnya 180 dari keseluruhan total sudut segitiga dikurangi ini untuk 90 yang B itu ditambah dengan 30 yang sudut A tadi. Berarti 90 ditambah 30 kan 120 ya. Berarti hasilnya 180 dikurangi 120. Hasilnya adalah 60 derajat. Ya. Itu untuk nomor C. Hasilnya adalah 60 derajat. Ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Lihat gambar. Jika jarak antara kelinci dan elang
adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik meter. Nah, kalau misalkan digambar ini seperti yang ada di gambar tersebut ya. Di sini ada kelinci, terus ada elang. Sudutnya ini dilihat itu ada 60 derajat ya. Terus jarak dari kelinci sama elang itu 18 meter. Nah, yang dicari adalah tinggi elang dari atas tanah. Berarti yang ini kan dari tinggi elang dari atas tanah itu berapa meter. Nah, jika dilihat dari gambar, sisi depan sudut 60 derajat ditanyakan panjangnya dan sisi miringnya segitiga diketahui panjangnya. Oh iya, ini ya. Jadi lihat, di sini kan ada sudutnya 60 derajat. Berarti kalau yang ke depan berarti ini adalah sisi apa? Sisi depan kan, ya, sisi depan. Nah, untuk 18 meter ini berarti sisi apa? Nah, ini 18 meter. Ini sisi miring kan. Coba kalian lihat dalam perbandingan trigonometri. Kalau sisi depan sama miring itu menggunakan perbandingan trigonometri apa? Depan miring atau miring depan, terserah. Nah, berarti kan itu pakai rumus sinus ya, sinus atau kosekan. Kalau gampang itu pakai sinus aja ya, supaya depan miring. Nah, untuk sinus ini kan rumusnya ya, sin 60 derajat, bentar, sin 60 derajat sama dengan yang miring berarti yang depan berarti X, kita misalkan ya per miring, berarti miringnya 18. Nah, sin 60 derajat itu berapa? 60 derajat dilihat dari tabel istimewa itu adalah setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Jadi X per 18. Jadi ini dikali silang ya, kali silang. Untuk mencari X kali silang, maka hasilnya 18 dikali setengah akar 3. Ya, ini ya. Berarti hasilnya tinggal 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9 akar 3 meter. Jadi hasilnya untuk tinggi elang dari atas tanah adalah 9 akar 3 meter. Ya, lanjut ke soal contoh nomor 3. Seorang anak berdiri 20 meter dari sebuah menara seperti gambar berikut. Dilihat ya gambarnya, ada A, B, kita misalkan di sini ada C. Ada C ya. Perkiraan ketinggian menara dihitung dari titik A itu adalah gunakan akar 2 itu 1,4 dan akar 3 1,7 jika diperlukan. Penyelesaiannya di sini ya. Seorang anak berdiri 20 meter dari sebuah menara. Berarti ini ya 20 meter. Ini ada si anak, kita misalkan ada di C. Terus berdiri 20 meter berarti yang ini 20 meter dari sebuah menara seperti gambar berikut ya. Sudutnya ini 60 derajat. Ada sudut 60 derajat ya. Yang dicari apa ya? Tinggi menara kayaknya. Yang dicari tinggi menaranya, berarti tinggi menara yang AB ya. AB. Nah, dilihat dari ini
kita lihat ini sisi apa yang 20 meter kalau misalkan sudutnya ada di C ini ya, yang si anak tadi berdiri. Ini misalkan kita ini titik C, terus ada 60 derajat nanti sudutnya 60 derajat, berarti ini sisi apa? Ini sisi dekat ya, sisi dekat. Terus untuk AB nya adalah sisi depan, sisi depan dekat, depan dekat. Coba perbandingan trigonometri untuk depan dekat itu pakai perbandingan trigonometri apa? Ya, pasti tangen. Karena rumus untuk tangen alfa itu adalah depan per dekat. Depan per dekat. Ya, depan per dekat. Nah, untuk tangen kita misalkan di sini tangen C sama dengan depan, berarti AB per AC. Nah, tangen C, nah kebetulan ini C-nya sudah ada, sudut C-nya yaitu 60 derajat. AB yang ditanyakan tinggi menaranya ya, berarti kita misalkan saja X atau AB aja terserah. Terus AC-nya itu 20 meter ya, 20 meter. Nah, balikan ke sini ya. Tangen AB itu berapa dalam perbandingan trigonometri tabel istimewa? Tangen 60 itu adalah akar 3 ya, akar 3. Terus X per 20. Seperti tadi kali silang, maka X-nya tinggal dikali 20 kali akar 3. Nah, langsung saja 20 akar 3. Kebetulan di sini ada keterangan ya. Kita misalkan bahwa untuk akar 3T berapa? 1,7 kita perkirakan. Berarti hasilnya tinggal dikalikan 20 dikali 1,7. Jadi hasilnya adalah 34 meter. Berarti hasil untuk tinggi menaranya adalah 34 meter. Ya, terakhir ya, contoh yang keempat, soal yang keempat. Sebuah marka keju dipasang melintang pada sebuah jalan dengan sudut 30 derajat seperti ditunjukkan gambar berikut. Ya, ini ada sebuah jalan, terus dipasang marka kejutnya ini. Marka kejutnya 8 meter. Dan sudutnya ini 30 derajat. Nah, kalau kita misalkan di sini ada A, ini ada B, terus ini C. Ini berarti lebar jalannya ya. Karena yang ditanyakan
lebar jalan tersebut. Nah, penyelesaiannya seperti tadi, kita tarik ya gambar segitiga ABC seperti di bawah ini. Berarti untuk AC 8 meter, ini dari sini. Terus ada 30 derajat, ini sudutnya, ini sudut A. Ya. Yang dicari adalah lebar jalan. Berarti lebar jalan yang ini, yang BC, yang ini. Ya, lebar jalannya BC. Nah, seperti tadi, kalau misalkan ada sudut A-nya di sini 30 derajat, berarti ini adalah sisi apa untuk BC? Sisi depan ya. Berarti untuk AC-nya sama, yaitu sisi miring. Ini sisi miring. Berarti depan miring. Depan miring. Demi pakai perbandingan trigonometri apa? Pasti sinus, depan miring. Ya. Untuk pakai sinus berarti A-nya di sini sin A. Sin A berarti BC per AC ya. Depannya BC. Depannya BC per AC. Berarti depan AC-nya miring. Sin A karena A-nya sudah ada, yaitu berapa derajat? 30 derajat ya. Berarti sin 30 derajat sama dengan BC yang dicari, yaitu depannya ya, dibagi dengan AC-nya sudah ada, yaitu 8. Yang ini ya. Yang ini. Sin 30, coba dilihat berapa hasilnya sin 30. Untuk dalam tabel istimewa sin 30 itu adalah setengah ya. Kita sini. Berarti sin 30 T setengah sama dengan BC yang dicari, AC-nya 8. Berarti tinggal dikali silang. Berarti BC-nya yaitu tinggal 8 dikali setengah ya, 8 kali 1/2 yaitu 1/4. Jadi hasil untuk BC-nya terlapi lebar jalannya yaitu 4 meter. Setengah dikali 8 ya, berarti hasilnya adalah 8 meter. Nah, demikian anak-anakku. Silakan kalian pelajari dulu untuk materi perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Apabila ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh hubungi Ibu via WA. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.